Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syabila Gifirani Al-Zahra dengan NIM 170762302 dari program studi pendidikan bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan PKL pada PT Victory International Future dengan periode Desember 2025 hingga April 2026 dengan dosen pembimbingnya Ibu Rizka Zakia, SPD MPD. Berikut ini merupakan topik bahasan yang akan dibahas melalui video ini. Ada 12 topik bahasan, dimulai dengan latar belakang dan diakhiri dengan dokumentasi. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam latar belakang. Jadi saat ini perkembangan dunia bisnis semakin pesat dan juga persaingan antar perusahaan juga semakin tinggi gitu. Oleh karena itu perusahaan nggak hanya membutuhkan teknologi yang ataupun strategi yang baik, tetapi juga perusahaan juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu beradaptasi dengan kebutuhan perusahaan gitu. Nah, dalam hal ini divisi Human Resource atau HR ini memiliki peran yang penting gitu, terutama dalam proses rekrutmen dan juga seleksi karyawan supaya perusahaan itu bisa memperoleh kandidat-kandidat yang memang sesuai dengan kebutuhan serta juga dunia kerja atau budaya kerja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, saya sebagai mahasiswa program studi pendidikan bisnis di sini saya merasa penting untuk bisa memahami bagaimana teori dan juga konsep manajemen sumber daya manusia ini dipelajari selama masa perkuliahan yang diterapkan secara langsung di dunia kerja gitu. Nah, oleh karena itu saya melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL ini di divisi Human Research pada PT Victory International Future. Nah, jadi melalui kegiatan PKL ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk bisa terlibat langsung dalam berbagai proses rekrutmen, mulai dari publikasi lowongan pekerjaan, screening CV, terus juga komunikasi dengan kandidat melalui WhatsApp bisnis hingga pelaksanaan wawancara itu seperti apa. Selain menambah pengalaman kerja, kegiatan ini juga membantu saya untuk bisa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia profesional serta bisa menerapkan ilmu-ilmu yang telah saya pelajari selama di masa perkuliahan ke dalam situasi kerja yang nyata. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan dan manfaat. Jadi tujuan utama PAKL yang dilaksanakan ini untuk mengimplementasikan ilmu dan juga keterampilan yang diperoleh ke dalam dunia kerja, terus juga meningkatkan kompetensi profesional di bidang human resource, serta mengembangkan kemampuan komunikasi dan juga profesionalisme. Nah, adapun manfaat PKL yang nggak hanya bisa dirasakan oleh saya sebagai mahasiswa, tapi juga program studi dan juga perusahaan gitu. Jadi untuk saya, PKL ini memberikan pengalaman nyata dan meningkatkan kompetensi profesional. Kalau untuk bagi program studi, PKL dapat memperkuat kemitraan industri dan menjadi bahan evaluasi kurikulum gitu. Sedangkan untuk perusahaan, PKL ini membantu mendukung proses rekrutmen dan juga administrasi pada divisi Human Resource itu sendiri. Jadi untuk periode PKL, saya ini melaksanakan PKL di PT Victory International Future atau Fiction ID yang beralamat di Gedung Sonata Pasudirman di lantai 20. Selain itu juga saya mulai PKL ini pada tanggal 23 Desember 2025 hingga 24 April 2026. Nah, untuk jam operasional sendiri itu ada di jam 9 hingga jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk sistem kerja di PT Victory International Future ini merupakan hybrid, jadi untuk 3 hari work from office dan 2 harinya ini work from home. Selanjutnya kita masuk ke dalam company profile. Jadi PT Victory International Future atau Fiction ID ini merupakan perusahaan jasa keuangan yang memang mereka tuh bergerak di bidang perdagangan berjangka dan investasi. Nah, perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2003 dengan kantor pusatnya itu di Surabaya dan telah memiliki 23 kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, selama PKL ini saya ditempatkan di kantor cabang yang ada di Gedung Sonata Pasudirman dan juga dalam menjalankan usahanya PT Victory International Future ini itu telah diawasi oleh Bapepti dan juga menjadi anggota ICDX dan Indonesia Clearing House. Nah, jadi dalam hal ini itu menunjukkan kalau misalkan perusahaan ini telah beroperasi secara legal dan juga di bawah pengawasan lembaga yang berwenang. Jadi sebagai perusahaan piala berjangka, PT Victory International ini tuh menyediakan layanan transaksi berbagai produk investasi gitu seperti forex, terus juga ada indeks saham, komoditas, logam mulia hingga kontrak for difference atau CFD yang memang dapat diakses online melalui platform atau trader 5 gitu. Dan mereka tuh menyediakan layanan transaksi. Selain itu juga mereka memberikan informasi terkait pasar, edukasi trading, juga pendampingan kepada investor ataupun trader gitu. Nah, dengan visi mereka tuh ingin menjadi lebih baik, lebih pintar, terus juga lebih cepat dalam memberikan solusi trading global. Dan PT Victory International Future ini tuh juga berkomitmen gitu untuk memberikan layanan yang memang
profesional, terus juga terpercaya untuk seluruh nasabah yang mereka miliki. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur perusahaan. Jadi pada pelaksanaan PKL ini saya ditempatkan di divisi Human Resource PT Victory International Future, dan divisi ini dipimpin oleh manajer Human Resource yang memang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh kegiatan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Nah, dalam jalannya tugasnya, HR Manager ini tuh didukung oleh Human Resource Supervisor dan juga tim Recruitment Officer yang memang mereka tuh berfokus pada pelaksanaan proses rekrutmen dan juga administrasi karyawan. Nah, jadi selama kegiatan PKL saya berada di bawah tim Recruitment Officer. Pada posisi ini saya memiliki keterlibatan langsung dalam proses rekrutmen end to end dari awal hingga akhir, mulai dari screening CV hingga evaluasi hasil wawancara dengan kandidat. Selain itu juga untuk melalui penempatan tersebut saya memperoleh banyak sekali kesempatan gitu untuk memahami bagaimana proses rekrutmen itu berjalan secara profesional gitu, serta bagaimana kondisi antar anggota tim HR ini tuh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan PT Victory International Future sendiri. Baik, untuk lingkup pekerjaan, jadi selama pelaksanaan masa PKL, saya terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung proses rekrutmen dan juga seleksi karyawan di PT Victory International Future ini. Nah, kegiatan yang saya lakukan itu dimulai dari publikasi lowongan pekerjaan melalui LinkedIn untuk membantu perusahaan ini menjangkau calon kandidat yang sesuai dengan kebutuhan posisi yang sedang dibuka. Selain itu juga saya melakukan screening CV untuk menyeleksi kandidat berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Selain itu juga saya melakukan seleksi awal. Saya juga bertugas mengelola dan menginput data kandidat agar seluruh informasi rekrutmen ini dapat tersimpan dengan rapi dan mudah diakses. Saya juga melakukan komunikasi dengan kandidat seperti menyampaikan undangan wawancara, memberikan informasi terkait tahapan seleksi, serta mengkoordinasikan jadwal interview ataupun training gitu. Selanjutnya juga saya membantu proses wawancara kandidat untuk membantu mengidentifikasi kesesuaian kompetensi dan karakteristik kandidat dengan kebutuhan perusahaan. Setelah wawancara selesai, saya juga mengikuti proses evaluasi hasil wawancara bersama tim HR sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan rekrutmen gitu. Di lain itu juga saya turut membantu pengelolaan jadwal ataupun forecast interview dan training agar seluruh rangkaian proses rekrutmen ini dapat berjalan lebih terstruktur serta terencana yang sesuai dengan diterapkan oleh perusahaan. Jadwal pelaksanaan PKL sendiri ini saya dimulai dari tanggal 23 Desember 2025 hingga 24 April 2026. Pada tahap awal ini saya melakukan proses orientasi dan juga adaptasi terhadap lingkungan kerja, termasuk mempelajari sistem kerja, budaya perusahaan, serta alur kerja di divisi HR ini seperti apa. Nah, bulan Januari saya mulai diberikan tugas-tugas dasar seperti mempublikasikan lowongan pekerjaan melalui LinkedIn, melakukan screening CV dan juga pengelolaan data kandidat melalui WhatsApp Business gitu. Setelah itu juga setelah memahami alur kerja yang ada, saya mulai terlibat dalam proses wawancara secara lebih menyeluruh gitu. Tugas saya nggak hanya publikasi screening CV dan lain-lain, tetapi juga saya bisa mengikuti proses wawancara dengan kandidat secara langsung itu seperti apa. Lalu pada periode akhir PKL ini saya menjalankan seluruh aktivitas rekrutmen. Saya juga diberi kesempatan untuk membantu serta mendampingi peserta magang yang baru. Dalam kegiatan tersebut saya membantu menjelaskan tahap-tahap wawancara secara end to end. Selain itu juga menjelaskan bagaimana cara screening CV yang dibutuhkan oleh perusahaan itu seperti apa. Untuk analisis pekerjaan, yang pertama itu saya melakukan publikasi lowongan pekerjaan melalui LinkedIn gitu. Tugas ini tuh bertujuan untuk membantu perusahaan menjangkau calon kandidat yang sesuai dengan kebutuhan posisi yang sedang dibuka gitu. Jadi dalam menjalankan tersebut saya perlu memahami caranya menyampaikan informasi yang jelas itu seperti apa dan profesional melalui media digital. Kegiatan ini juga berkaitan dengan mata kuliah komunikasi bisnis, bisnis digital, terus juga manajemen sumber daya manusia. Nah, dari tugas ini saya mendapatkan pembelajaran bagaimana media sosial ini dimanfaatkan sebagai sarana rekrutmen efektif. Selanjutnya saya melakukan screening CV dan pengolahan data kandidat gitu. Jadi di tahap ini saya menyeleksi kandidat berdasarkan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan, seperti mulai dari latar belakangnya, pendidikannya, dan lain-lain. Selain itu juga saya juga mengolah data kandidat agar proses rekrutmen ini dapat berjalan lebih teratur. Nah, pekerjaan ini membutuhkan ketelitian dan juga kemampuan analisis yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia, aplikasi komputer, dan juga sistem informasi manajemen. Nah, melalui kegiatan ini saya belajar pentingnya ketelitian dalam proses serta pengolahan data yang akurat. Selain itu juga saya bertugas melakukan komunikasi dengan kandidat melalui WhatsApp
bisnis perusahaan. Kegiatan itu meliputi menyampaikan undangan wawancara, terus juga pemberian informasi terkait tahapan seleksi, serta koordinasi jadwal interview ataupun training gitu. Jadi dalam tugas ini sangat penting sekali bagaimana komunikasi informasi ini disampaikan dengan jelas dan juga dipahami oleh kandidat gitu. Juga berkaitan dengan mata kuliah komunikasi bisnis dan juga perilaku organisasi. Jadi dari pengalaman tersebut saya belajar bagaimana membangun komunikasi profesional dengan kandidat yang memiliki berbagai macam karakter. Juga saya mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses wawancara kandidat gitu. Jadi awalnya saya melakukan observasi terhadap proses wawancara yang dilakukan oleh tim HR. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara secara langsung. Nah, menurut saya ini merupakan salah satu pengalaman yang paling berkesan selama PKL karena saya tuh bisa belajar bagaimana menggali informasi data dari kandidat tersebut, menekankan secara aktif serta melakukan penilaian secara objektif gitu. Nah, kegiatan ini juga berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, komunikasi bisnis, dan juga perilaku organisasi. Dari pengalaman tersebut, saya menjadi lebih percaya diri dalam berkomunikasi dan juga lebih memahami proses seleksi karyawan secara langsung. Juga ada evaluasi bersama tim HR gitu, jadi pada tahap ini tuh saya belajar menganalisis hasil wawancara dan juga memahami bagaimana pertimbangan digunakan perusahaan dalam menentukan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan mata kuliah lagi manajemen sumber daya manusia dan juga perilaku organisasi. Jadi dalam kegiatan evaluasi ini saya memahami bagaimana proses rekrutmen ini nggak hanya melihat dari kemampuan kandidat, tetapi juga bagaimana mempertimbangkan kesesuaian karakter dan potensi yang dimiliki untuk mendukung perusahaan. Baik, jadi untuk selama pelaksanaan PKL ini tentu terdapat beberapa hambatan yang saya hadapi dalam menjalankan job desk saya. Hambatan pertama itu adalah proses adaptasi terhadap tanggung jawab terkait wawancara yang diberikan itu sejak awal masa magang gitu. Jadi pada hari kedua PKL saya diberikan kesempatan untuk terlibat langsung ke dalam proses wawancara dengan kandidat, namun tetap didampingi oleh rekan magang senior. Nah, kondisi ini tuh menjadi tantangan karena pada saat itu saya masih dalam tahap memahami alur rekrutmen, terus juga memahami teknik wawancara yang dilakukan oleh perusahaan itu seperti apa. Namun untuk mengatasinya saya tetap aktif melakukan observasi. Selain itu juga mempelajari bagaimana proses wawancara dari tim HR ini serta meminta masukan dan evaluasi setelah wawancara berlangsung. Dan dengan hal tersebut saya beradaptasi dengan lebih cepat, terus juga meningkatkan kemampuan dalam melakukan wawancara gitu. Lalu hambatan kedua ini adalah kurangnya rasa percaya diri pada saat melakukan wawancara dengan kandidat yang memang mereka tuh memiliki pengalaman kerja atau posisi lebih tinggi dibandingkan saya gitu. Nah, untuk memastikan atau mengatasi hal tersebut itu saya mempersiapkan diri dengan mempelajari kebutuhan posisi yang memang sedang direkrut, terus juga menyusun pertanyaan wawancara terlebih dahulu serta melakukan evaluasi bersama tim HR gitu. Nah, jadi seiring berjalannya waktu saya menjadi lebih percaya diri dalam berkomunikasi untuk memimpin proses wawancara tersebut berlangsung. Selain itu juga saya menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan ritme kerja perusahaan yang cukup dinamis, terutama ketika jumlah kebutuhan rekrutmen itu meningkat sehingga beberapa pekerjaan itu harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas gitu. Nah, untuk mengatasinya saya belajar mengatur prioritas pekerjaan, selain itu juga meningkatkan kemampuan manajemen waktu serta menjaga fokus agar seluruh pekerjaan yang saya dapatkan itu dapat selesai tepat waktu. Selanjutnya untuk pengembangan, jadi berdasarkan pengalaman selama masa PKL saya memiliki beberapa saran untuk pengembangan baik untuk perusahaan ataupun untuk program studi gitu. Jadi untuk PT Victor International Future ini saya menyarankan agar proses pembelajaran bagi peserta magang baru ini dapat dilakukan secara lebih bertahap gitu, khususnya untuk tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan komunikasi. Selain itu juga pengambilan keputusan seperti kayak wawancara kandidat gitu. Dengan adanya tahap pembelajaran yang lebih terstruktur, peserta magang ini tuh bisa memiliki cukup waktu gitu untuk memahami prosedur kerja serta meningkatkan kesiapan sebelum diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Selain itu juga optimalisasi pengelolaan waktu dan juga pembagian tugas itu dapat menjadi salah satu upaya gitu untuk meningkatkan efisiensi kerja. Nah, dengan perencanaan yang terstruktur, terus juga proses rekrutmen ini dapat berjalan lebih efektif gitu untuk mengurangi produktivitas tim, kenyamanan kerja karyawan serta peserta magang itu sendiri. Selain itu untuk program studi saya menyarankan agar pembelajaran yang berkaitan dengan dunia kerja itu lebih banyak dikemas gitu dalam bentuk praktik, misalnya kayak simulasi wawancara kerja ataupun studi kasus perusahaan atau role play profesional maupun kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Menurut saya pengalaman praktik ini akan membantu mahasiswa lebih siap untuk menghadapi situasi kerja sesungguhnya pada saat melaksanakan PKL ataupun ketika memasuki dunia kerja pada saat mereka lulus. Selain itu juga kerjasama antar program studi dengan dunia usaha ataupun dunia industri juga dapat terus ditingkatkan agar mahasiswa ini tuh memiliki banyak kesempatan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman ataupun belajar yang relevan dengan dunia kerja
yang memang dibutuhkan pada saat ini. Untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan kegiatan praktik kerja lapangan saya yang telah saya lakukan di PT Victory International Future ini, saya memperoleh pengalaman yang sangat berharga, khususnya dalam bidang HR dan juga proses rekrutmen karyawan. Nah, selama PKL ini saya terlibat langsung dalam kegiatan mulai dari publikasi lowongan pekerjaan, screening CV, pengolahan data kandidat, komunikasi dengan pelamar, pelaksanaan wawancara, hingga evaluasi hasil rekrutmen itu seperti apa. Nah, melalui pengalaman tersebut, saya dapat memahami bagaimana proses rekrutmen dan seleksi ini dilaksanakan secara nyata di dunia kerja, serta bagaimana peran HR ini dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di perusahaan itu sendiri. Selain itu juga saya menyadari bahwa materi yang telah saya pelajari di masa perkuliahan seperti manajemen sumber daya manusia, komunikasi bisnis, dan juga perilaku organisasi memiliki keterkaitan yang erat dengan pekerjaan yang selama ini saya lakukan pada masa PKL tersebut. Tidak hanya menambah pengetahuan dan pengalaman kerja, kegiatan PKL ini juga membantu saya untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, kemampuan adaptasi, manajemen waktu, serta rasa percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan di lingkungan kerja profesional. Ini merupakan beberapa dokumentasi yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini yang saya lakukan selama masa PKL saya di PT Victory International Future. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.